Ar-Rahman Ar-Rahim. Ramadan bulan yang berkah, penuh rahmat-Nya Allah. Insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah bulan Ramadan, Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita. Mau beli ketupat ada duitnya, mau beli baju ada duitnya, anak jajan minta ini, insya Allah ada fulusnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah, nikmat, rahmat Allah yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita wajib bersyukur. Di zaman Nabi Musa, ibu-ibu, ada 2 orang. Makanya mungkin sedikit judul ya ceramah Pak Ustadz malam hari ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bukan nyanyinya Roma Irama, ente penggemar Roma Irama ini. Ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pernah terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada 2 orang. Yang pertama orang yang miskin menghadap kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tentunya orang miskin ini bertemu dengan Nabi Musa. Kalau kita di sini pengen curhat, mengadu, nasib hidupnya kok begini amat, makan susah, berpakaian susah, semua susah. Namanya orang miskin. Di sini sih nggak ada orang miskin, ya. Alhamdulillah. Ini ceritanya di zaman Nabi Musa. Pertama yang datang orang miskin. Setelah sampai kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Nabi Allah Musa, ud'uni, ya, ud'uli, doakan aku wahai Nabi Musa, agar Allah berikan kehidupanku tidak miskin lagi, tidak melarat lagi, hidup dengan roho, ketenangan. Apa jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam? Singkat, hanya 1 kalimat. Apa kata Nabi Allah Musa? Uskurillah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang miskin bingung, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dari rumah saya jauh-jauh datang, ya, ingin curhat, meminta doa Nabi Musa, kok disuruh syukur. Saya aja makan susah, untuk pakaian saya susah, kok disuruh syukur. Nah ini, ya, kok disuruh bersyukur saya. Mestinya apa? Nabi Musa memberikan apa? Semangat nih buat makan 2 hari. Maunya begitu, pengennya dia begitu tuh. Ya, baru dia kalau udah makannya tercukupi, pakaiannya tercukupi, mungkin dia bersyukur. Tapi Nabi Musa alaihissalam, uskurillah, bersyukur engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pulanglah orang miskin ini dengan hati gundah gulana. Kok begini amat Nabi Musa? Ya, disuruh bersyukur kata dia. Yang kedua datang orang kaya. Bapak-bapak ibu sekalian, datang orang yang kaya, serba kecukupan, duitnya melimpah ruah. Ya. Apa? Setelah sampai kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dia pengen didoain jadi orang miskin. Ini orang kaya, ya, pengen didoain biar jadi orang miskin. Apa jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam? Utruki syukra. Kata Nabi Musa, tinggalin, ente jangan bersyukur lagi dah. Jangan bersyukur lagi. Kalau ente mau jadi orang miskin, tinggalin tuh rasa syukur kepada Allah. Dalam hatinya dia, gimana saya enggak syukur kepada Allah? Saya diberikan mata untuk melihat kitab Taurat. Di zaman Nabi Musa namanya kitab Taurat. Dengan mata aku bisa melihat ciptaan Allah, masmu'atillah. Dengan telinga aku bisa mendengar kalamullah. Dengan kaki aku bisa melangkahkan ke mushola, ke masjid, ke majlis taklim. Bagaimana saya enggak bersyukur? Dan kehidupanku
Allah Ta'ala cukupkan, bahkan lebih. Aku bisa bersedekah. Bagaimana saya enggak bersyukur kepada Allah? Nikmat Allah begitu besar kepadaku. Nah akhirnya karena dia bersyukur kepada Allah, tambah rezekinya, tambah rezekinya. Yang miskin tadi miskin, tambah melarat. Ada enggak yang di sini nih? Ya, syukur kepada Allah. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu kuncinya. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, anugerah nikmat yang sangat besar Allah sampaikan umur kita Ramadan pada tahun ini. Dan kita minta kepada Allah sampai nanti kita Idul Fitri. Minta kepada Allah hari kemenangan. Yakinkan ibadah kita makbul. Makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita, amaliyah kita diterima oleh Allah, inilah kebahagiaan orang yang mukmin. Orang yang mukmin apabila amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah pasti ialah masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Balasannya surganya Allah. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jannatu 'adnin, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hak orang mukmin yang beriman, hidupnya enggak pernah susah. Sebab hatinya selalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan duniawinya ya kita lihat begitu, tapi kebahagiaan hatinya selalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan a'malus salihah, dengan amal-amalnya yang baik, ibadahnya yang baik, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang jiwanya. Selalu tenang orang mukmin. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, nikmat-nikmat Allah, akan diberikan ketenangan oleh Allah jiwa raganya. Enggak pusing orang mukmin. Kayaknya kalau ada orang mukmin mukanya kusut, ya segala macam, mungkin dia ibadahnya enggak benar itu. Kita tak usah tanya. Kalau ada orang ngaku susah melulu, perhatikan, mungkin sholatnya enggak benar. Oh Pak Ustadz, sholat ente ngaji enggak? Tanya lagi. Sholat benar, saya sholat Pak Ustadz, ente ngaji enggak? Datang enggak ke Darun Nafis? Musola Darun Nafis, di sini ada pengajian Ustadz Marjan. Datang enggak? Enggak. Masjid Al-Abrar datang? Enggak juga. Berarti ente enggak ngaji. Ya, ente sholat, ente ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan sholatnya. Nah ini, ya, mengerjakan amalus solehah disertai dengan ilmu ngaji. Ini yang amal akan membawa kebaikan amal kita kalau peribadahan kita ditunjang dengan ilmu. Kita ngaji banyak guru di sini. Ya, banyak para kiai, para muallimin, para habaib. Di sini Habib Hud ini beruntung benar ini. Ini antum beruntung mendapatkan, waduh Masya Allah, seorang habaib bisa duduk di sini. Cukup deh, cukup habaib aja udah. Ya, beruntung nih. Terima kasih panitia Darun Nafis nih. Masya Allah, zuriyah Rasul kita pegang sampai yaumul qiyamah. Beruntung nih antum nih. Kampung kita dimasukin seorang habaib, seorang asatiz, guru-guru. Masya Allah, luar biasa. Ya, nah jadi kembali, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak. Enggak mampu kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Enggak bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah. Dengan banyaknya nikmat Allah enggak bisa. Hanya lisan kita bisa mengucapkan alham wa syukru
lillah. Dengan amal kita jalankan perintah Allah, kita jauhkan larangan Allah, niscaya Allah akan berikan ya janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian tentunya Ramadan ini kita yakin setiap kita sudah berbanyak kebaikan-kebaikan, tapi jangan diingat-ingat, lupakan saja. Mudah-mudahan apa yang kita telah berikan, bantuan kita sekecil apapun, sedekah kita, amaliyah kita, panitia yang sibuk nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Lihat di grup tuh kelihatan PRT, PRW, sama pengipul. Yang lain kelihatan juga. Tapi yang selalu nampak kelihatan ya PRT, PRW, Bang Ipul, bagi santunan lagi. Masya Allah, kata Pak RW, kita doakan ini berkah, yakin berkah Ramadan ya Rob, ya Rob. Ya, ini kebahagiaan kita yang kita akan bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan amal kita. Amal yang ikhlas, yang penuh keikhlasan, ini yang akan menjadi amal kita nanti apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak sekalian, tentu harapan kita di bulan Ramadan ini diterima ibadah kita. Yang perlu kita perhatikan, Pak Ustadz mengulang lagi, ada 3 yang harus kita perhatikan kalau kita ingin mendapatkan nilai pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong Ramadan ini 3 hal diperhatikan. Yang pertama, al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, jima di siang hari dengan istri, ya, kita jaga betul min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai ke ghurub syams, terbenamnya matahari. Itu kita jaga. Kalau amal kita, puasa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-muhbitat, hal-hal yang akan menggugurkan pahala puasa. Ini kita jaga. Sebab ini orang banyak lalai. Al-muhbitat ini yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Kata Nabi, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya didapat capek, lelah, lesu, lapar, haus, itu aja. Tapi pahalanya 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang 5 ini enggak dijaga. Khamsun, kata Nabi, yuftirna shaima wa yanqul wudu wa yahdumul amal. Ada 5 yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu, bohong. Ya, bohong. Jaga betul mulut kita, jangan sampai berbohong. Kapan Pak Ustadz? Dari puasa sampai seterusnya. Sampai seterusnya, bulan-bulan berikutnya, jaga tuh mulut, jangan berbohong. Orang yang bohong hidupnya enggak berkah. Ya, kalau sudah berbohong hidupnya enggak berkah. Siapa juga jangan berbohong. Takut kita kepada Allah. Sebab ada kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tuh, kiraman katibin, ada kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka, ya, pencatat-pencatat itu akan mencatat apa yang kita ucapkan. Al-kazibu, ya, al-kazibu ini berbohong, berdusta. Kalau kita ingin selamat, jangan sekali-kali kita berbohong. Lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sedikit cerita ibu-ibu. Ini biarin kemalaman, katanya terakhir ini. Pak Ustadz di akhir aja katanya, nggak apa-apa ya. Ya. Cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, boleh Al-Jailani, cuma Al-Jilani ya. Seorang Masya Allah, Sultanul Aulia wa Tajul Asbiya, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Waktu kecil ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, dia pengen ke Baghdad di talabul ilm, untuk menuntut ilmu, masih kecil. Ya. Ibunya khawatir, tapi karena
keinginan yang sangat kuat, himmah yang sangat besar. Akhirnya ibunya izinkan, dibekalilah 80 dinar. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dibekali oleh ibunya warisan dari ayahnya 80 dinar. Ya, kemudian 40 dinar disimpan untuk saudaranya, yang 40 dinar dibawa untuk menuntut ilmu agama, ingin pergi ke Baghdad. Ya, udah dibekali. Ibu-ibu kita dulu ya, Pak Ustadz juga ngalamin, kalau naruh duit dijahit tuh kantongnya tuh, ya biar nggak jatuh nak ya. Ini duit banyak ini nak, ya saya ibu jahit ya, dijahit itu kantong. Ya bu jahit supaya apa? Maksudnya uang yang 40 dinar itu jangan jatuh. Ya apa namanya, punji apa namanya yang dari kain-kainan, ya dijahit sama ibunya supaya jangan jatuh. Ya orang sini paham deh ya, Pak Ustadz ngalamin tuh jahit-jahit begitu tuh ya, supaya duitnya jangan jatuh. Akhirnya ya berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan qafilah gobilah yang lain. Ya udah bareng-bareng. Ini Syekh Abdul Qadir paling kecil. Cuma ada pesan ibunya. Pertama dia nitip kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu ya Rabb. Ya, dengan doa ibu Masya Allah luar biasa. Keduanya pesannya ibu, ingat nak, jangan berbohong. Tuh, jangan engkau berbohong. Baik ibu, udah dibawa itu duit 40 dinar. Berangkatlah gobilah ya di gurun Sahara. Tahu-tahu ya itu penyamun ada 60, di dalam kitab ada 60 pasukan berkuda. Ya mereka berkuda, itu penyamun emang kerjaannya ngerampok udah. Dia kabilah dikejar, ada 60. Berikut algojonya, rajanya ada di situ. Akhirnya tertangkap semua. Yang rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani ya tertangkap semua. Ya, diambil barangnya, diangkut semua. Termasuk ya Syekh Abdul Qadir Jailani di situ. Ya, yang setelah dirampas semua rombongan ini oleh penyamun, ditanya ya oleh pengawal-pengawal raja, ya walad, ya ma ma'ak, wahai anak kecil, ya fakir, wahai anak kecil yang fakir, engkau bawa apa? Ditanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani karena ingat pesan ibunya jangan berbohong nak. Dia bilang, wahai Tuan, saya bawa duit 40 dinar. Nih di kantong saya. Akhirnya ini ngeledek nih anak kecil nih. Gak percaya itu. Ya, beberapa kawanan penyamun gak percaya. Akhirnya balik lagi ngadap rajanya. Ngadu, itu ada anak kecil artinya bawa duit. Coba inti periksa lagi. Kemudian kawanan lagi periksa. Ya walad, ya fakir, ma ma'ak. Wahai fakir, ya inti bawa apa? Saya bawa uang Tuan. Ya, saya bawa uang 40 dinar. Ini di kantong saya jahit. Nah akhir lagi ngadu sama rajanya lagi. Tuan, ini anak kayaknya bener ini dia bawa duit. Pengakuan dia itu bener. Ya, akhirnya bosnya turun tangan. Ya walad ma ma'ak. Ini Tuan, periksa. Akhirnya pas diperiksa benar uang 40 dinar. Kira-kira nih pemuda kelingkit nih Darun Nafis, kalau ada yang begitu gimana? Ada pemeriksaan gimana duitnya? Kok diam aja nih? Antum nih bawa duit 100.000, ada yang malak. Kira-kira ente ngomong ada duit apa diumpetin? Boro-boro. Ya, udah diselip-selipin tuh duit. Ya, udah diselip-selipin. Ya, biar enggak apa? Biar enggak ketahuan. Tuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kejujuran dia,
Ya, engkau wahai anak, kata penyamun rajanya, bisa menggugah hati saya. Dengan kejujuranmu dengan ibumu engkau sudah ya berikrar tidak akan berbohong. Sedangkan kami berbohong kepada yang maha kuasa. Selalu kerjaan kami bergelimang dengan susah. Dari ini kami bertaubat. Akhirnya 60 orang termasuk raja-rajanya bertaubat depan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Ini kalau kita ingin mau berkah, jangan bohong nih anak. Nah ini juga ibadah puasa kita, gugur pahala puasa kita dengan kita berbohong. Menyingkat waktu, kemudian yang kedua al-ghibah. Ghibah ini menceritakan aib saudara kita. Gimana sih ghibah Pak Ustadz? Kita ngomongin saudara kita bajunya panjang, bajunya pendek, termasuk ghibah. Bukan dirinya, apalagi dirinya, menyangkut dirinya, kehormatan dirinya, sifat dirinya, itu lebih besar dosanya. Ada si fulan kita bilang bajunya kependekan tuh, ya, atau bajunya kepanjangan. Ini udah termasuk ghibah di dalam hadis. Apalagi menyangkut jiwanya kita omongin, ya, aib dirinya kita omongin. Na'udzubillah min zalik. Ya, ini panjang masalah ghibah ini, nanti kita ngaji aja deh. Bab ghibah kita akan baca, ya. Kemudian an-namimah, mengadu domba. Ngadu domba kerjaannya. Ya Allah, na'udzubillah. Ini bisa menggugurkan pahala puasa kita. Kemudian an-nadharu bi syahwatin, memandang dengan syahwat. Ya, kita lihat wanita bergairah hati kita, senang godain perempuan bulan puasa. Puasa ente rontok pahalanya. Jangan. Sebaliknya juga perempuan senang godain laki, rontok pahala puasanya. Jangan. Ya, dan yang terakhir al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Nah, ini yang akan kita jaga, pelihara. Mumpung masih ada waktu ini beberapa hari lagi. Ya, jangan sampai kita lengah mentang-mentang udah puasa sebentar lagi, udah kita bebas. Ya, mengumbar nafsu semua kita umbar, jangan. Justru ini ya penentuan, ya. Terakhir ini adalah penentuan. Kita jaga betul ya ibadah Ramadan kita, jangan sampai ya batal pahala puasa kita. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan pahala kesempurnaan Ramadan, yuk mari kita berzakat. Ya, sebab ibadah puasa kita, inna shauma Ramadan mu'aqqun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitr, kata Nabi. Ibadah puasa kita ini tergantung antara langit dan bumi. Tidak akan naik ibadah puasa orang sempurnanya kalau dia menunaikan zakatul fitrah. Ya, keluar itu zakat fitrahnya. Kemudian ada zakat malnya, keluarin zakat malnya. Ya. Nah ini kewajiban kita, insya Allah, dengan ibadah Ramadan kita jaga, kita pelihara. Dengan salat-salat sunnah tarawih kita dan qiraah kita, tilawah kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita. Pasti ya, kalau kita menjaga ini, udah janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mari kita doakan orang-orang tua kita panjang umur, Bapak RW, Bapak RT, pengurus mushola Darun Nafis, Ustadz Marjan, orang tua yang hadir di sini. Ayah Hamang nih, alhamdulillah, biar panjang umur, sehat wal afiah. Kita minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, panjangkan umur kami di dalam taat ibadah kepadamu. Di dalam ibadah ya Allah, di dalam ibadah, di dalam zikrullah, dalam tilawatil Quran, di dalam silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Kita doakan ibu-ibu juga panjang umur, sehat wal afiah. Al-Fatihah. Ya kana amin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Bapak Ustadz Ahmad Bahaudin. Mudah-mudahan